Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Gimnastiar. Saya mahasiswa dari UPI Kampus Medang dengan program studi PGSD. Sebelumnya, apa kabar anak-anak? Saya harap kalian semua baik-baik saja dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita melakukan pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, apakah semuanya sudah siap untuk belajar pada pagi ini? Semuanya sudah sarapan? Semuanya sudah siap? Siapkan dulu buku catatan, serta siapkan dulu pikiran untuk fokus dan bisa belajar dengan baik pada pagi ini ya, anak-anak semua. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan atau memberikan suatu pengajaran tentang seni patung. Apa sih seni patung itu? Dan apa fungsinya? Dibuat dari apa patung itu? Dan teknik apa yang harus dipakai untuk membuat patung? Bapak akan jelaskan secara lebih dalam sekarang pada pertemuan kali ini. Seni patung adalah seni yang termasuk ke dalam seni rupa yang diciptakan dengan membentuk suatu material seperti tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan-bahan lainnya. Dan patung juga memiliki arti tiruan bentuk entah itu orang, hewan, dan sebagainya, yang dibuat dari tadi batu, kayu, dan juga tanah liat dan lain sebagainya. Untuk fungsi patung itu, yang pertama, fungsi patung itu ada fungsi dekorasi. Fungsi dekorasi ini berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Apakah kalian di rumah punya patung, atau tetangga kalian, atau nenek kalian? Apakah itu memperindah ruangannya? Jelas, karena patung memiliki fungsi dekorasi. Kemudian fungsi patung yang selanjutnya adalah patung monumen, dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu. Contohnya seperti patung sosok pahlawan negara, seperti patung Jenderal Sudirman, dan patung-patung pahlawan bangsa lainnya. Kemudian ada patung kerajinan, yaitu patung yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan atau untuk dapat bisa dijual dan menghasilkan penghasilan untuk pengrajin patung. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi patung, yaitu fungsi patung religi. Dari beberapa agama di Indonesia juga memiliki unsur makna religi dalam patung karena digunakan sebagai sarana dalam beribadah. Kemudian apa sih bahan dan alat patung atau yang dipakai untuk membuat patung? Yang pertama ada bahan. Bahan itu dibagi menjadi bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, dan bahan cor. Bahan lunak
seperti tanah liat, lilin, clay, hingga bahan khas alternatif seperti sabun ya anak-anak semua. Yang kedua yaitu bahan sedang, bahan yang tidak lunak dan tidak juga keras. Misalnya ada kayu dan semua jenis kayu ya, dan lain sebagainya yang tidak keras tetapi juga tidak lembek gitu. Kemudian yang ketiga ada bahan keras, contohnya seperti batu, granit, kayu jati, kayu ulin. Kenapa kayu jati termasuk ke bahan keras? Karena tekstur kayu jati dengan kayu ulin berbeda ya. Jadi berbeda dari kayu-kayu yang lain. Kayu jati dan kayu ulin memiliki tekstur yang lebih keras dari kayu-kayu yang lain. Kemudian bahan yang terakhir yaitu bahan cor, adalah bahan cair atau serbuk yang bisa menjadi keras dalam waktu tertentu seperti semen, pasir, git, logam, emas, timah, dan bahan kimia seperti resin, fiber, dan lain-lain ya anak-anak. Adapun alat yang digunakan dalam membuat patung yaitu alat pahat yang digunakan untuk memahat bahan dasar patung yang berbahan dasar keras seperti batu, granit, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada butsir, adalah semacam pisau atau alat sudik untuk mengukir bahan lunak. Biasanya butsir terbuat dari kayu memiliki mata logam yang tumpul. Ada juga butsir yang bermatakan kawat untuk memudah pembentukan bahan yang lunak. Kemudian ada alat las, ada meja putar, palu, dan tang. Adapun teknik-teknik yang dipakai dalam membuat seni patung. Yang pertama ada teknik pahat. Teknik pahat merupakan teknik untuk mengurangi atau menggunakan benturan benda keras terhadap bahan patung yang diolah. Selain alat pahat juga diperlukan untuk membenturkan pahat pada bahan patung seperti palu. Mungkin bisa memakai palu atau apa yang bisa membenturkan itu. Kemudian yang kedua, teknik butsir adalah teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Kemudian yang keempat ada teknik las, yaitu membuat karya patung dengan menggabungkan bahan-bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Teknik las digunakan untuk menggabungkan bahan logam dengan merakitnya, membentuknya menjadi bentuk tertentu, dan jadilah sebuah karya patung. Kemudian yang kelima ada teknik cor, yang dimana teknik cor ini tahapannya yaitu membuat cetakannya terlebih dahulu, lalu membuat bahan adonan cor, kemudian dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan atau sesuai dengan bentuk cetakannya ya anak-anak semua. Yang keenam ada maksudnya yang terakhir ada teknik cetak, sama seperti teknik cor, dibuat terlebih dahulu cetakannya, namun bahan tidak harus dicor atau dituangkan. Bahan lunak atau sedang dapat langsung dijepit menggunakan cetakan bivalve yang memiliki dua sisi simetris seperti kerang. Jadi bahannya dicetak seperti ini ya, seperti ini menjadi bentuk yang diinginkan sesuai cetakan. Mungkin pembahasan dari Bapak cukup sekian pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Namun sebelum Bapak menutup pembelajaran kali ini, anak-anak semuanya
ingin main game, untuk menambah wawasan atau mengingat kembali materi yang telah Bapak sampaikan, anak-anak bermain game pada website yang Bapak sudah simpan websitenya di deskripsi YouTube. Anak-anak bisa mengaksesnya. Gamenya sangat menarik sekali, bisa dilihat contohnya. Baik, terima kasih. Untuk penugasan nanti Bapak sampaikan pada grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.